Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Imamat pasal 10, teksnya ayat 1 sampai 20, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 11. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, mati karena mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya. Paragraf yang kedua ayat 12 sampai 20. Musa lagi berkata kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar akan makan kurban sajian dan dari kurban api-apian di suatu tempat yang tahir. Kesimpulannya, Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, mati karena mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya. Musa berkata kepada Harun dan Eleazar dan Itamar, anak-anak Harunnya, janganlah kamu berkabung dan berduka cita, supaya jangan kamu mati, dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Dan Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau dan anak-anak minum anggur atau minuman keras, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Kemudian hari, Musa marahi Harun dan anak-anaknya, sebab tidak makan kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi sudah habis dibakar. Harun berkata kepada Musa, jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Dan Musa menyetujui. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan membunuh Nadab dan Abihu, anak-anak Harun yang mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Kenapa mereka melakukan demikian itu? Itu berikutnya sudah dijelaskan. Kedua, Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Haruslah kamu dapat membebaskan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Maksudnya, mereka, Nadab dan Abihunya, masuk kemah pertemuannya setelah minum anggur dan minuman kerasnya begitu. Mereka sambil mabuk masuk dan mempersembahkan, sehingga mereka pakainya api yang asing itu. Makanya sesungguhnya begitu. Kalau kita melakukan demikian itu tidak boleh di hadapan Tuhan. Itu najisnya, itu tidak kudusnya. Kita harus berjaganya diri sendiri supaya tetap kudus, tetap tahir. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, mati karena mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya, karena sudah mabuk dengan minuman kerasnya. Kedua, Musa berkata kepada Harun dan Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, bahwa jangan berkabung dan berduka cita. Ya, karena mereka berbuat dosa, tidak boleh berkabung berduka cita untuk mereka. Dan ia berkata lagi kepada mereka, tetap akan makan kurban sajian dan dari kurban api-apian di suatu tempat yang tahir. Itulah wajiban mereka. Ketiga, tetapi Harun habis bakar kambing jantan kurban penghapus dosa karena takut. Mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ini hati dan pikiran Harunnya. Ya, kalau sudah berbuat dosa begitu, kewajiban pun kita rasanya takut. Itu tidak boleh. Sehingga tetap jagalah kesucian, kekudusan, pentahiran. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jagalah kekudusan dan pentahiran dalam melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, perintah Yesus. Kedua, mempersembahkan kepada Tuhan dengan cara yang tepat, dengan persembahan yang layak, dan dengan hati sesungguhnya, supaya diberkati, bukan dihukum mati. Akhirnya praktik hari ini, tetap melakukan sesuai dengan perintah Yesus di dalam Injil.
dan mempersembahkan kepada Tuhan dengan cara yang tepat, dengan persembahan yang layak, dan dengan hati sesungguhnya. Kemudian, melihatkan teladan kepada sesama dengan kehidupan demikian itu. Inilah kewajiban hamba Tuhan dan semua orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.